Pasca UTS dalam sesi ke-9, saya diajak untuk mempelajari keamanan nasional yang memiliki perbedaan distintif dari keamanan internasional dan strategi keamanan nasional atau National Security Strategy, terutama dari definisi dasar dan para instrumennya, serta bagaimana strategi ini bekerja. Untuk dapat memahami konsep keamanan nasional, kita harus memahami konsep power bagi negara, yaitu kemampuan suatu negara mengendalikan kontrol atas kedaulatan serta nasib negaranya. Terbagi menjadi hard power dalam wujud kontrol dan soft power, power dalam wujud pengaruh. Di masa kini keamanan nasional telah mencakup berbagai aspek dari militer maupun non-militer. Penting diingat bahwa keamanan negara itu bukan cuma kewajiban pemerintah, tetapi juga kewajiban masyarakat. Mengapa? Perlu kita ingat bahwa sektor ekonomi dan informasi sebagian besar termasuk ke dalam cakupan dampak dari stabilitas keamanan negara. Yang mana jika terjadi sesuatu, maka imbas terbesarnya diterima oleh masyarakat itu sendiri. Makanya bisa dikatakan national security itu konsepnya adalah holistik. Atau negara memang punya kewajiban untuk memformulasikan frame-nya, akan tetapi pelaksanaannya juga diemban oleh rakyat. Namun, sejatinya keamanan nasional sendiri adalah suatu upaya yang membutuhkan media atau perpanjangan tangan untuk dapat mencapai political aim yang diinginkan. Terdapat tiga media yang saling berhubungan dalam menyusun national security strategy. Yang pertama adalah elements of power, yang merupakan berbagai sumber daya serta kemampuan negara, institution dan aktor, mencakup IGOs, IVIs, NGOs, dan civil society serta sebagiannya. Serta terakhir, instrument of power, yaitu 4 instrumen utama yang berupa diplomatik, informational, military, dan ekonomik yang disingkat DIME, yang digunakan aktor untuk mencapai tujuan objektifnya. Dalam implementasi ketiga media ini, diperlukan analisa strategi keamanan nasional yang dapat menentukan pendekatan fundamental, metode, mode aksi, serta instrumen apa dan bagaimana instrumen tersebut dapat diarahkan atau orchestration secara paling sesuai dengan political aim di awal. Orkestrasi instrumen yang efektif tentunya bergantung pada beberapa hal. Namun, salah satunya adalah urutan prioritas objektif yang harus dicapai. Dalam penerapannya, strategi keamanan nasional juga harus memperkirakan setidaknya 3 cost utama, yaitu opportunity cost, political cost, dan resources. Ketiganya dapat diperkirakan dengan mengidentifikasikan resiko serta viability assessment dari suatu strategi. National security itu pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan political aim, bukan tujuan partai politik, tapi lebih ke orientasi cita-cita negara dengan 4 instrumen utamanya, yaitu DIME tadi. Untuk national security bisa berlangsung, harus ada national security strategy. Strategi sendiri harus memiliki aims, ways, dan means, dan berdasarkan pada art dan science. Pada esensinya, strategi ialah usaha yang dilakukan untuk dapat mengatasi suatu kondisi secara maksimal dengan memperbesar peluang mencapai masa depan ideal yang diinginkan. Strategi ini perlu diperhatikan tidak hidup di ruang hampa, namun ada di tengah fenomena sosial. Karena ada di tengah ruang sosial, maka harus diperhatikan bahwa strategi itu haruslah dinamis dan mudah berubah, serta selalu diposisikan di awal, atau strategi is point of origin, di berbagai aksi dan respon. Pemikiran strategi keamanan pada dasarnya adalah upaya untuk mengimbangi evolusi lingkungan strategi dengan pertimbangan logis, objektif, serta proaktif yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional negara, serta pelindungan serangkaian kepentingan geopolitik, ekonomi, dan lainnya yang tidak hanya mempengaruhi kebijakan pertahanan, tetapi juga kebijakan luar negeri dan lainnya. Dalam sesi selanjutnya, saya diperkenalkan dengan konsep The Grand Strategy atau strategi besar, dengan 2 sumber bacaan utama, Saving the World for Democracy karangan Kolonel Joe Bassani, dan The Grand Strategy. Pada masa terdahulu, perbedaan distintif antara strategi biasa dan Grand Strategy tidak begitu diperdulikan dan masih dianggap urusan tunggal aspek militer. Namun seiring perkembangan masa sebagaimana aspek keamanan internasional lainnya, orientasi strategi mulai bergeser dan meluas ke aspek non-militer, terutama politik. Kekhasan Grand Strategy mulai dikaji ulang sebagai sebuah konsep menyeluruh yang memandu bagaimana negara menggunakan semua instrumen kekuatan nasional dalam kontribusinya bagi ranah internasional sekaligus memenuhi objektif khusus keamanan nasional. Berbeda dengan strategi militer maupun ekonomi, Grand Strategy menyediakan arahan komprehensif bagaimana segala aspek militer maupun non-militer negara dapat diadidayakan sebagai kekuatan pendorong dalam jangka panjang, baik di masa perang maupun damai, guna mewujudkan masa depan negara yang cemerlang. Sebagai konsep yang telah berevolusi mulai dari zaman Romawi kuno, rezim Genghis Khan, hingga Perang Dunia, tentu konsep ini memiliki perbedaan implementasi. Namun berdasarkan kesimpulan umum jejak sejarah, tolak ukur grand strategi yang sukses haruslah cukup ambigu, terutama dalam mendeskripsikan visi akhir wujud negaranya untuk memungkinkan interpretasi yang luas. Dalam implementasinya, konsep ini juga harus seimbang perkembangannya dengan sumber daya suatu negara supaya dapat berhasil. Grand strategi tidak bisa mengabaikan batas kemampuan negara. Kesuksesan grand strategi juga ditentukan oleh keamanan negara yang haruslah meningkat alih-alih menurun pasca implementasinya. Faktor penentu kesuksesan grand strategi sendiri terletak pada kerangka intelektual yang presisi sesuai dengan situasi dan kemampuan setiap negara serta proses implementasi sendiri. Supaya grand strategi dapat berfungsi dengan baik, harus tercapai konsensus dahulu dalam aspek politiknya. Poin penting grand strategi sendiri, mengutip dari bacaan, adalah ambiguitas yang berperan sebagai minyak dalam operasional yang memungkinkan diferensiasi serta utilisasi yang lebih leluasa bagi setiap aspek dalam memenuhi perannya berkontribusi bagi masa depan negara. Dalam topik selanjutnya, sesi ke-11, saya diajak untuk memahami pergeseran pandangan dan kehadiran dimensi baru terkait definisi keamanan bagi dunia kontemporer dengan bacaan utama Human Development Report 1994. Konsep keamanan sudah terlalu lama diartikan eksklusif. Sebagai yang satu, sebagai perihal proteksi suatu wilayah dari ancaman luar. 2, perlindungan kepentingan negara terkait kebijakan luar negeri. Atau 3, keamanan global terhadap ancaman bioklaus nuklir. Semua label tersebut menyoroti relasi keamanan dengan nation state, namun berujung menyisihkan artian keamanan dalam level individu yang sebetulnya sangat krusial bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Human security atau keamanan manusia secara inti mencakup 2 isu, yaitu kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari memenuhi keinginan hidup yang secara general bercabang menjadi keamanan ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik.
Secara global, rintangan mewujudkan human security umumnya berasal dari perkembangan populasi yang tidak terpantau, disparitas kesempatan ekonomi, migrasi internasional yang berlebih, penurunan kualitas lingkungan, narkoba, dan penculikan, serta terorisme internasional yang akan kita bahas dalam bab-bab selanjutnya. Sudah jelas bahwa dibutuhkan ratifikasi undang-undang serta implementasi yang lebih konsisten dan efektif dari masing-masing negara terlebih dahulu untuk dapat mengatasi ini secara global. Isu ini menilik krusialnya interdependensi dalam human security, dapat saya simpulkan bahwa kooperasi antar negara merupakan stimulus yang efisien dalam menyelesaikan isu ini secara berkala. Berbicara tentang keamanan di masa kontemporer, perlu diakui bahwa kendati era ini didominasi perdamaian, masih tersisa jejak konflik yang marak terjadi di era pendahulu yang membutuhkan penyesuaian. Salah satunya adalah aspek militer, terutama terkait pengeluarannya yang cukup membebani negara, terutama negara berkembang dan negara terbelakang. Sebagaimana yang telah dibahas dalam The Grand Strategy dalam topik sebelumnya, di masa kini terdapat pergeseran dinamika kekuasaan. Peran militer justru banyak yang keluar dari ranahnya dan merambah ke dunia politik dalam upaya mempertahankan kekuasaan dan influensi militer yang kini semakin terbagi pasca Cold War dan Perang Dunia II. Situasi ini dikhawatirkan memancing-mancing konflik antar negara, sekaligus menjegal kemajuan negara di aspek yang lebih diperlukan. Oleh karena itu, diskusi untuk membatasi dan mengurangi skala militer secara global merupakan hal yang relevan diperdebatkan. Tentunya hal ini harus dilakukan bertahap dan perlahan dengan mengandalkan kooperasi internasional serta mediasi pihak netral seperti PBB. Dalam sesi selanjutnya, sesi 12, saya diperkenalkan dengan konsep Homeland Security yang berkaitan erat dengan terorisme yang telah dibahas sedikit dalam sesi sebelumnya, dengan memahami penyusun serta isu ancamannya. Istilah Homeland Security sendiri berkembang di Amerika, terutama pasca kejadian 9/11, sebagai definisi dari upaya domestik mereka untuk memerangi terorisme. Seiring perkembangannya, cakupan pemahaman Homeland Security meluas sebagai persiapan serta bantuan umum dalam menghadapi bencana alam maupun bencana buatan manusia, di samping fokus utamanya terhadap terorisme. Terdapat 3 objek utama dalam Homeland Security, yaitu 1. Tujuan utama untuk mencegah terorisme dengan improvisasi intelijen dan update informasi aktivitas teroris, memperketat keamanan perbatasan dan transportasi, counter terorisme domestik sebagai pencegahan tindakan dari dalam institusi negeri, dan 2. Mengurangi vulnerabilitas dengan melindungi infrastruktur krusial dan mencegah dampak fatal terorisme, serta 3. Memperkecil kerugian dan menjamin kualitas penindakan pasca bencana dengan melatih kesigapan respon darurat personel negara. Dalam penerapannya, Homeland Security seyogyanya bukan hanya kewajiban aparat negara, melainkan seluruh warga negaranya, terutama dalam melindungi infrastruktur krusial seperti sektor agrikultur, kesehatan, dan sebagainya. Dewasa ini, undang-undang terkait dengan Homeland Security juga mencakup perihal cyberspace dan aset kunci seperti kekuatan nuklir dan gedung pemerintahan. Dari sejarah panjang Amerika, mereka merumuskan konsep keamanan nasional negara mereka dalam doktrin keamanan yang berlapis. Namun tragedi 9/11 membuktikan celah fatal dalam keamanan mereka. Hal inilah yang menginstigasi konsep Homeland Security, yang sejatinya menekankan pada pentingnya pertahanan nasional negara, bukan hanya terhadap ancaman eksternal, melainkan juga internal domestik negara. Strategi nasional untuk Homeland Security sendiri didasarkan pada prinsip kooperasi dan kerjasama. Dalam internal negara sendiri, kerjasama antar leading dan supporting instrumen juga menjadi kunci implementasi konsep ini dengan pembagian tugas dan objektif yang jelas. Dalam sesi selanjutnya, sesi 13, saya diajak untuk mempelajari bagaimana kebijakan bebas aktif Indonesia berdampak bagi kajian strategi nasional. Sebagai awalan, kita perlu memahami bahwa berdasarkan posisi geografis maupun demografisnya, Indonesia sudah memiliki situasi khusus yang menyebabkan perlunya langkah yang sesuai dalam menjaga kedaulatannya. Dengan perumusan dasar ontologi, keamanan Indonesia dimulai dari kerangka transformasi strategis yang mencakup kekuatan potensial, kekuatan real, serta instrumen kekuatan nasional terkait. Ketiganya bergerak dalam dimensi militer maupun non-militer. Pada dasarnya, prinsip bebas aktif pada intinya merupakan upaya Indonesia untuk tetap mengimplementasikan orientasi Pancasila di ranah dunia. Sifatnya haruslah cekatan dan fleksibel dalam jangka panjang sesuai dengan pemikiran prinsip strategis dengan penyesuaian yang tepat sasaran dalam merespon isu keamanan global dengan merumuskan kebijakan nasional sebagai respon strategi nasional terhadap tafsiran lingkaran strategis. Prinsip ini juga sekaligus bertujuan untuk mengukuhkan posisi maupun hak kebebasan nasional Indonesia dalam langkah di sistem internasional. Masih dengan dasar ontologi yang serupa, saya diajak untuk menggunakan konsep dasar ini dalam mengkaji kericuhan berkala yang masih kerap mewarnai wilayah Papua. Pasca kegagalan pemerintahan dari masa-masa setelah kemerdekaan dalam menangani isu Papua, kondisi keamanan dan sosial di sana terus mengalami kemerosotan karena lemahnya demokrasi maupun penegakan hukum, serta manipulasi propaganda dan korupsi. Karenanya banyak muncul gerakan perjuangan dari dalam masyarakat dalam upaya memperbaiki sektor ekonomi sosial mereka. Hal yang kerap dianggap dan dicap sebagai wujud dari terorisme ini sendiri sebetulnya memiliki 3 tujuan yang terprediksi. 1. Aneksasi dan imperialisme oleh NKRI, sehingga 2. Memisahkan diri dari Indonesia dirasa lebih baik, supaya 3. Papua dapat berdiri sendiri sebagai negara independen. Penting bagi Indonesia untuk mengakui kelalaian kita atas tanggung jawabnya pada Papua, dan betapa krusialnya kita untuk bekerja sama dengan instrumen maupun organisasi lokal dalam mengulurkan tangan. Sedianya, perpisahan Papua dari Indonesia merupakan hal yang cukup genting bagi keamanan nasional, sehingga penting bagi kita untuk mencegah hal ini terjadi. Dalam sesi kali ini, sesi 14, saya diajak untuk menelaah situasi terkini keamanan global dari perspektif modern sektor cyber sebagai salah satu sektor yang kian naik signifikansinya dalam kehidupan manusia seiring dengan pergeseran kekuatan dinamika sistem internasional. Bertambahnya isu disrupsi teknologi yang dengan mudah menjangkau cakupan wilayah transnasional tentunya menambah kerumitan perumusan kebijakan internasional bagi negara-negara, terutama mengingat melonjaknya peran internet pasca COVID-19. Negara-negara dengan jumlah pengguna internet tinggi di dunia, seperti Indonesia contohnya, merupakan sasaran yang paling rawan terkait cybersecurity. Cybersecurity sendiri sebetulnya bisa dikatakan termasuk irregular warfare. Irregular yang dimaksud dalam topik ini adalah cara-cara yang tidak reguler untuk mencapai suatu tujuan. Cyber security sendiri sebetulnya termasuk ke dalam dimensi kelima strategic securities. 4 dimensi konvensional lainnya adalah darat, laut, udara, dan luar angkasa.
Di dalam ruang cyber yang memuat, menyimpan, dan menyebarkan informasi, terdapat 3 layer atau lapisan ruang cyber. Yang pertama, lapisan fisik atau geografis, yang berupa hardware, seperti modem, laptop, gadget, dan sebagainya, atau kabel, misalnya kabel optik di bawah laut. Kabel optik ini tersebar di berbagai penjuru geografis sebagai penyambung media ruang cyber. Yang kedua ada lapisan logical atau logical layer, berupa software atau aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sebagai sarana penggunaan dari cyberspace itu sendiri. Yang ketiga ada lapisan sosial, terdiri dari persona atau orang asli yang menjalankan suatu akun, dan cyber persona, yaitu semua akun-akun yang dijalankan oleh si persona. Di sini terdapat 1. Informasi yang vital bagi negara, 2. Media bagi sektor ekonomi, dan 3. Defense dan pertahanan cyber, yang sudah menjadi otak bagi operasional negara, bahkan bagi persenjataan negara, sehingga penyerangan terhadap cyber negara dapat mempengaruhi pertahanan negara. Dalam cybersecurity, serangannya bisa menargetkan dimensi sosial, di mana informasi dikirim untuk mempengaruhi kondisi kognitif, berupa penghasutan, propaganda, sebagiannya, serta penyebaran informasi yang merugikan, ataupun dimensi teknis atau teknikal yang berupa pencurian data, penghancuran kabel optik, dan sebagainya. Bahkan sebagai negara demokratis dengan heterogenitas tinggi, cyber attack kerap dilihat sebagai suatu kesempatan untuk menciptakan media propaganda termutakhir sekaligus instrumen pendukung kegiatan terorisme, terutama yang berbau keagamaan. Hal ini nanti akan kita bahas dalam sesi selanjutnya, yaitu Islamisme teroris dan terorisme. Beberapa aspek cybersecurity yang perlu kita miliki antara lain, 1. Cyber capability, yaitu kualitas dan kemampuan negara di bidang cyber. 2. Cyber strategi, kekuatan untuk membangun keamanan dan mempertahankan fungsional operasional cyberspace suatu pemerintahan. 3. Pertahanan cyber, mengamankan dan membangun ruang cyber untuk digunakan bagi kekuatan militer, terutama mengingat jumlah para cyber criminals yang jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang disediakan oleh negara. Dalam hal ini, sistem pengoperasian OT yang dikendalikan oleh konsultan alih-alih pemerintah disoroti sebagai penghambat terbesar kinerja domestik pemerintah terhadap serangan cyber. Alih-alih pemerintah justru berperan pasif. Merujuk pada argumen Dr. Widodo, dosen kami, metafora rumah kosong sangat tepat menggambarkan situasi Indonesia terhadap cybercrime. Penyediaan lembaga yang berupa tubuh fisik rumah, seperti BSSN dan sebagainya memang sudah ada. Namun perlu adanya seperangkat kebijakan strategis, baik hukum ataupun strategi siber khusus yang komprehensif di tingkat nasional, untuk dapat mengupayakan keamanan cyber yang lebih ketat, terutama mengingat vulnerabilitas Indonesia. Memasuki topik terakhir, saya diajak untuk mendalami konsep terorisme, terutama dalam kasus spesifik terorisme yang didalangi oleh Islamisme, lewat analisis multidimensi, terutama mencakup cyberspace yang tadi telah kita bahas dalam topik ke-14. Terorisme pada dasarnya adalah suatu taktik kekerasan atau violent tactic yang diarahkan minimum kepada orang sipil yang tidak terkait dalam urusan aparatus negara dan sedang hidup dalam masa damai. Tujuan aksi ini perlu diperhatikan bukan untuk menyampaikan pesan pada korbannya, tetapi terhadap audiensnya atau orang yang menonton kejadian tersebut, dengan menghadirkan intimidasi lewat tekanan psikologis agar para penonton mau memenuhi keinginan si teroris dan pihaknya. Suatu aksi baru bisa dikategorikan terorisme jika memiliki tujuan politik. Kalau tujuannya bukan politik, misalnya tujuan bisnis, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai terorisme. Terorisme itu sendiri ada 3 bentuk, yaitu 1. Non-state terorisme, 2. State terorisme, yang biasanya terjadi di negara-negara otoriter. Dalam kasus ini, rakyatnya diteror oleh pemerintahannya sendiri. Serta bentuk ketiga, state sponsor terorisme, yaitu kegiatan terorisme yang memang dilakukan dan didukung, serta dipelopori oleh suatu negara, biasanya terhadap negara lain. Contohnya seperti waktu Indonesia mengirim Rusman Harun untuk mengebom Singapura. Pasca kepulangannya, Rusman justru dielukan sebagai pahlawan karena dianggap membela kepentingan nasional. Dimensi-dimensi terorisme bisa dibagi menjadi paling tidak 4 kategori. Dimensi pertama yaitu adanya grievances atau kemarahan. Pertama, grievances ekonomi, kedua, grievances sosial, dan ketiga, grievances politik. Dimensi kedua, adanya social network atau interaksi sosial. Biasanya orang-orang yang punya grievances berkumpul untuk berusaha menyalurkan kemarahan mereka. Namun tidak semua puas. Yang tidak puas inilah yang kita kenal sebagai splinters. Splinters yang tidak puas meneruskan upaya social network ini sebagai ungkapan sisa kemarahan mereka. Splinters yang terekspos ideologi radikal dapat memiliki 2 rute perkembangan. Mereka dapat melakukan teror sebagai strategi logis yang menghasilkan terorisme, atau mereka dapat melakukan teror sebagai metode pikiran karena mereka tahu idealisme mereka ini tidak mungkin tercapai. Jadi mereka mengimbanginya dengan diplomasi. Dan sebagainya, misalnya serangan ireguler yang mempengaruhi pikiran populasi dan menghasilkan insurgen, suatu kelompok yang melawan kekuasaan yang memiliki legitimasi dengan tujuan untuk menghilangkan legitimasi kekuasaan tersebut lewat penyebaran kekacauan atau chaos dan ketidakstabilan di tengah masyarakatnya. Dalam 3 perkembangan masa dalam studi HI, yaitu cooperation, competition, serta konflik, irregular warfare yang sempat kita bahas dalam kasus cyberspace di topik 14 tadi, dan pembentukan insurgen sendiri biasanya terjadi di masa cooperation and competition, karena mereka tetap bekerja sama tanpa adanya perang yang terus terang. Dimensi ketiga, yaitu radical ideologi. Ideologinya bisa berupa apa saja, namun haruslah berupa suatu ideologi yang bisa mendrive orang untuk melakukan sesuatu yang ekstrim dan melanggar hukum positif. Meski demikian, radikal sendiri tidak selalu berdampak buruk. Perlu diingat, para pejuang kemerdekaan Indonesia juga ada yang perjuangannya dilabeli sebagai kaum radikal oleh pihak penjajah. Akan tetapi radikalisme yang berasal dari keputusasaan dan
dan ketidakadilan inilah yang menjadi salah satu pemantik kemerdekaan yang kita nikmati dampaknya saat ini. Dimensi keempat dan terakhir adalah stick and carrot policy. Misalnya saat pemerintah menangkap dan menghukum sang pelaku teroris, itulah yang dimaksudkan sebagai si stick atau tongkat yang bersifat sebagai teguran keras. Namun saat pemerintah memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku teroris yang telah ditangkap serta menerima kembali keluarganya, misalnya anak dan istrinya, itulah si carrot atau wortel yang dalam hal ini diartikan sebagai semacam suap atau insentif untuk menjaga sikap para teroris di masa depan. Penting, tidak pentingnya suatu terorisme dilihat dari global energinya. Yang dimaksud kelompok terorisme dengan global energi besar adalah mereka yang memiliki potensi berkembang besar, sokongan kuat, serta koneksi sosial yang luas dan mendalam, sehingga dampak aksinya juga lebih mengkhawatirkan. Sedangkan kelompok dengan global energi kecil adalah kebalikannya. Mereka tidak memiliki apa yang dimiliki kelompok dengan global energi besar. Terorisme yang dilakukan kelompok dengan global energi besar umumnya berpotensi dikenakan pasal terorisme atas tindakannya. Akan tetapi aksi dari kelompok dengan global energi yang lebih kecil bisa jadi tindakannya hanya dikenakan pasal kriminal biasa. Misalnya terorisme Papua yang sempat kita bahas dalam beberapa topik sebelumnya bisa dikatakan tidak memiliki global energi karena tren separatismenya sudah lewat. Sedangkan jika berbicara tentang melawan terorisme berbasis agama seperti terorisme Islamisme, perlu diingat bahwa kita tidak melawan agamanya atau Islamisme ini perlu kita ingat itu berbeda dengan Islam itu sendiri. Melainkan kita itu sedang melawan para teroris dan ideologi radikalnya yang mengancam kedaulatan negara kita. Dalam Islamisme radikal yang berkembang di Indonesia sendiri, mengingat populasi muslim terbesar yang kita miliki, tidak heran jika Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen sekaligus medan perang dari terorisme Islamis di masa depan. Berkaca pada sejarah, Indonesia memiliki catatan yang cukup panjang dalam teroris Islamisme radikal yang mencuat di setiap era. Salah satu aliran Islamisme radikal yang paling menonjol adalah kaum jihadis, yang agendanya memuat implementasi hukum syariah dan menggantikan konsep Indonesia dengan negara Islam Salafi sebagai pembenaran aksi brutal mereka. Baru-baru ini, seiring dengan perkembangan teknologi, aksi terorisme Islamisme mulai memperluas cakupan mereka ke dunia cyber dan mempersulit penanganannya. Inilah salah satu contoh penyalahgunaan cyber serta serangan atas cyber security yang kita bahas dalam topik sebelumnya. Melihat hal ini, counter terorisme tentu menjadi salah satu concern penting bagi Indonesia, di samping memperkuat aksi anti-terorismenya. Namun apa sih perbedaan counter dan aksi anti-terorisme ini? Perlu diperhatikan bahwa counter terorisme berbeda dengan anti-terorisme. Kalau anti-terorisme dilakukan oleh Homeland Security dan sifatnya preemptif, counter terorisme sendiri adalah tindakan penyerangan balik proaktif preventif, bukannya preemptif. Berbeda dengan preemptif yang baru menindak setelah bencana terwujud atau di depan mata, counter terorisme ini bertujuan untuk mematikan faktor-faktor awal atau benih-benih terorisme yang dianggap berpotensi mengancam. Counter terorisme sendiri ditujukan untuk mengadres faktor-faktor yang mempengaruhi terorisme, dimensinya, termasuk grievance-nya dan sebagainya. Meski demikian, dapat dikatakan bahwa usaha counter terorisme Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk improvisasi, terutama mengingat kelemahannya dalam area cyberspace yang kian meningkat signifikasinya, seperti yang kita bahas dalam konsep sebelumnya. Meski demikian, dalam pengembangan kewaspadaannya akan terorisme, Indonesia perlu mengkaji kembali Pancasila sebagai ideologi pemandu guna memastikan orientasi masa depan Indonesia tidak melenceng dari cita-cita awalnya.